Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Sekolah. Kali ini saya akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran pembelajaran matematika sekolah dasar. Untuk materi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Untuk operasi ini masih sama prinsipnya seperti pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Sebagai contoh, 5 2/4 ditambah 2 1/4 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran ini ya, penjumlahan dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menjumlahkan, karena ini penjumlahan, atau mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Maksudnya bagaimana? Nanti kita kumpulkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan ya. Nanti ini kita kumpulkan 5 dan 2 kita kumpulkan, artinya kita tambah, kemudian pecahan ini kita juga kumpulkan ya untuk kita tambah. Atau dengan cara yang kedua, mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kita rubah dulu semua pecahan campuran yang ada menjadi pecahan biasa, baru kita jumlahkan. Saya ingatkan lagi rumus cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jika A ini adalah misalkan bilangan bulat ya, kemudian C ini adalah penyebut, B ini adalah pembilang, maka pecahan campuran ini jika diubah menjadi pecahan biasa adalah C atau penyebut dikali A ditambah B per C. Nah, inilah pembilangnya ya. Ini rumus gampangnya untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita coba operasi hitung ini dengan cara yang pertama, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Seperti penjelasan di atas, bilangan bulat ini kita kumpulkan ya, 5 ditambah 2. 5 ditambah 2, jadi tanda tambah ini mengikuti operasi hitung pada soal. Jika di sini tambah, maka di sini tambah. Kemudian kita beri tanda kurung. Setelah itu kita beri tanda tambah lagi. Ini tanda tambah tidak mengikuti operasi hitung. Kalau di sini misalkan pengurangan, di sini tetap tanda tambah. Kemudian pecahan ini juga kita kumpulkan, yaitu 2/4 ditambah 1/4. Kita tulis 2/4 ditambah 1/4, kemudian beri tanda kurung. Tanda kurung ini maksudnya adalah bahwa operasi hitung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini nanti kita kerjakan dulu, dan pecahan ini juga kita kerjakan dulu. Hasil dari ini nanti baru kita tambahkan. Sama dengan 5 plus 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tanda tambahnya turun, kemudian 2/4 ditambah 1/4. Ingat penjumlahan biasa ya, pecahan biasa. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya saja yang ditambah, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi nanti jawabannya adalah 3/4. Penyebutnya masih sama. 7 ditambah 3/4 sama dengan 7 3/4. Inilah jawabannya. Bagaimana dengan operasi pengurangannya? Ya, sama seperti kayak operasi penjumlahan. Kita kumpulkan, karena ini dengan menggunakan cara 1, ya kita kumpulkan dulu 5 dikurangi 2. Ya, kemudian diberi tanda kurung. Kenapa ini dikurangi? Karena mengikuti operasi hitungnya. Kemudian diberi tanda tambah, ini pasti tanda tambah terus, wajib ya, tidak bisa berubah. Kemudian pecahan kita kurangi dengan pecahan, 2/4 dikurangi 1/4, kita kumpulkan di sini. Beri tanda kurung ya. Tanda kurung ini kita berarti kerjakan dulu, ini kita kerjakan dulu, kemudian ini kita kerjakan dulu. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, tanda plusnya kita turunkan,
Kemudian 2/4 dikurangi 1/4 ini penyebutnya kebetulan sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, jadi jawabannya adalah 1/4. 3 ditambah 1/4 sama dengan 3, 1/4 ya. Inilah jawabannya. Kemudian apakah semua pengurangan bisa menggunakan cara 1? Belum tentu. Ini ada contoh soal ini. 5 1/4 dikurangi 2 2/4 ya. Apakah ini bisa menggunakan dengan cara 1 ya? Kita lihat, kita kumpulkan dulu bilangan bulatnya, kita kumpulkan 5 dikurangi 2 diberi tanda kurung, kemudian tanda jumlah atau plus. 1/4 kurangi 2/4 kita kumpulkan lagi, diberi tanda kurung ya, sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3, tanda plusnya kita turunkan. Nah, di sini nih operasi pecahan ini tidak bisa diselesaikan karena bilangan yang dikurangi itu lebih kecil ya daripada pengurangnya, atau dengan kata lain pengurangnya itu lebih besar, jadi tidak bisa ini. Karena tidak bisa, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya seperti dijelaskan pada awal, yaitu rumusnya ini ya. Nanti kita cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, rumusnya seperti ini. Jadi operasi hitung ini tidak bisa menggunakan cara 1 ya, yaitu dengan cara mengumpulkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Itu tidak bisa karena bilangan yang dikurangi itu lebih kecil. Maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah seluruh pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa sesuai dengan rumus, maka ya penyebutnya masih sama, 4 ya, tinggal dikalikan. 4 dikali 5 itu sama dengan 20, ditambah 1 21. Tanda kurang, kemudian pecahan campuran yang kedua kita ubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya masih sama, tinggal dikalikan. 4 dikali 2 itu 8, tambah 2 itu 10. Kita tulis di sini sebagai pembilang. Karena penyebutnya sudah sama ya, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 21 dikurangi 10 sama dengan 11, penyebutnya tetap ya, 4, 11/4. Nah, inilah hasilnya 11/4. Jika kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Ya, penyebutnya masih tetap biasa. Bilangan berapa yang dikali 4 hasilnya itu pas 11. Kalau tidak ada, maka cari bilangan berapa yang dikali 4 hasilnya mendekati 11. Tidak boleh lebih dari 11. Kali berapa? Ya, 4 kali 2 sama dengan 8, hampir mendekati 11 ini. Kalau dikali 3 itu 12, sudah lebih dari 11, maka tidak boleh. Kita kalikan 2, 4 dikali 2 ya. 2-nya kita tulis di sini. Sama dengan 8. Nah, 8 itu kurangnya berapa agar hasilnya 11 atau mencapai 11? Kurangnya berapa? 3. Maka kita tulis di sini sebagai pembilang. Jadi operasi hitung pengurangan ini hasilnya itu 11/4 atau 2/3/4 dalam bentuk pecahan campuran. Contoh yang lain, misalkan 5 1/4 ditambah 2 2/4. Ini kita ubah ya, misalkan di sini tadi pengurangan, sekarang kita ubah menjadi penjumlahan, tapi kita menggunakan cara yang kedua. Padahal ini juga bisa menggunakan cara yang satu. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya, karena ini masih sama, berarti
4 ya, di atasnya 21 dikurangi ditambah, kemudian juga ini masih sama 10/4 sama dengan, ya karena di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan, tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 21 ditambah 10 sama dengan ya 31, penyebutnya masih sama 4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran ya. Meskipun jawabannya 31/4 saja ini sudah betul, tapi lebih baik kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Sama tadi seperti yang di atas ya. Jadi 4 ini ya dikalikan berapa yang hasilnya adalah 31, pas. Ya, kalau pas, kalau nggak ada yang pas berarti cari yang paling mendekati. Kira-kira dikali berapa? Dikali 7 ya. Kalau dikali 8 itu 32, maka kita kali 7 saja, yaitu 28. 4 dikali 7 itu 28. Kurangnya untuk sampai 31 itu kurangnya adalah 3 ya. 4 dikali 7 28 tambah 3 31. Lah inilah bentuk pecahan campuran. Ini dengan menggunakan cara yang kedua. Bagaimana kalau operasi penjumlahan ini kita gunakan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara mengumpulkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan, apakah nanti hasilnya sama? Kita cek yuk. Jadi bulat ini kita kumpulkan, yaitu 5 ditambah 2 karena ini operasinya penjumlahan, diberi tanda kurung, kemudian tanda plus ya. Pecahan ini kita kumpulkan lagi, 1/4 ditambah 2/4 diberi tanda kurung sama dengan 5 tambah 2 itu sama dengan 7, tanda plusnya kita turunkan lagi, 1/4 ditambah 2/4, penyebutnya kebetulan sudah sama, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3/4. 7 ditambah 3/4 sama dengan 7 3/4 ya, sama ini hasilnya meskipun caranya berbeda. Untuk materi yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang tidak sama. Jadi seperti pada operasi hitung pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama, nanti kita harus menyamakan penyebutnya. Sebagai contoh, 21/4 ditambah 52/3. Kita menggunakan cara yang pertama ya. Jadi bilangan bulat kita kumpulkan dulu, 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 diberi tanda kurung, kemudian tanda plus. Pecahan ini kita kumpulkan lagi, 1/4 ditambah 2/3 diberi tanda kurung sama dengan 2 ditambah 5 itu sama dengan 7, tanda plusnya kita turunkan. Nah, di sini penyebutnya belum sama. Yang pertama itu penyebutnya 4, yang kedua adalah penyebutnya 3. Maka untuk menyamakan ini ya, itu kita cari KPK-nya atau kelipatan dari penyebutnya ini ya, 4 dan 3. Kita cari KPK atau kelipatan penyebutnya dari 4 dan 3. Kelipatan dari 4 ya. Di sini 4 ditambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16 dan seterusnya sampai 32. Ini adalah kelipatan bilangan 4. Kemudian kelipatan bilangan 3 yaitu 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 3 18 dan seterusnya sampai 27, dan ini masih bisa dilanjutkan lagi, tapi tidak perlu banyak-banyak kalau pada awal bilangan itu sudah ada yang sama. Dari kelipatan 4 dan 3 ini mana yang sama? Ya, kita lihat di sini ada 2, yaitu angka 12 ya, kelipatan 12 ini sama. Kemudian angka 24 ini juga sama. Di sini ada 2 bilangan yang sama. Maka yang dipakai 12 atau 24 ya.
Kalau saran saya adalah cari yang paling kecil agar perkaliannya tidak terlalu besar. Maka kita ambil yang angka 12 ini. Jadi setelah diketahui kelipatan yang sama adalah 12, maka nanti 4 ini kita jadikan 12 dan penyebut 3 ini kita jadikan 12 juga. Caranya bagaimana? Yaitu 4 biar menjadi 12 itu harus dikali 3. 4 dikali 3. Karena penyebutnya atau bawahnya itu dikali 3, maka pembilangnya atau bagian atasnya juga sama dikalikan 3. 1 dikali 3. Kemudian tanda plus 2/3. 3 ini nanti kita jadikan 12 juga ya. Berarti 3 ini nanti kita kalikan 4. 3 kalikan 4. Penyebutnya dikalikan 4. Pembilangnya juga sama. Nanti dikalikan 4. Berarti 2 dikali 4. Diberi kurung tutup. Sama dengan 7-nya karena ini tidak di otak-atik ya. Tetap 7-nya turun. Tanda plusnya kita turun. Nah, operasi hitung ini kita selesaikan. 1 kali 3 itu sama dengan 3. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Tanda plusnya turun ya. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Kurung tutup ya. Ini berarti kita kerjakan dulu karena ada tanda kurungnya. Sama dengan, karena ini tidak di otak-atik lagi, masih tetap 7 turun. Kemudian tanda plusnya turun. Nah, ini penjumlahan yang penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal menambahkan atau menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 8 sama dengan 11. Penyebutnya 12, jadi 11/12 ya. 7 ditambah 11/12 sama dengan 7. 11/12 ya. Inilah cara menyelesaikan operasi hitung campuran yang penyebutnya tidak sama dengan cara yang pertama. Kalau cara yang kedua bagaimana? Ya sama, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Penyebutnya tetap ya. 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 9 ditambah ya, penyebutnya tetap ini 3 dikali 5 15 tambah 2 itu 17. Jadi 17/3 sama dengan, karena ini penyebutnya belum sama, kita cari kelipatannya sama seperti kayak tadi ya. Kelipatan dari 4 ini, kemudian kelipatan dari penyebut 3 adalah ini. Tadi yang sama kita ada 2 ya, 12, kemudian sama 24 kita ambil yang paling kecil saja 12. Jadi ini nanti kita penyebutnya jadikan 12. 4 biar menjadi 12 itu 4 dikali 3. Kita tulis 4 kali 3, penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga sama dikalikan 3. Jadi 9 dikali 3. Ditambah penyebutnya 3 biar menjadi 12 itu dikali 4. Jadi 3 dikali 4 ya. Karena penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga sama, nanti ikut-ikutan dikali 4. Jadi 17 dikali 4. Sekarang kita tentukan hasil dari perkalian ini. Sama dengan 9 dikali 3 27 per ya 4 dikali 3 12 ditambah 17 kali 4 sama dengan 68. 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. Sama dengan 27 ditambah 68 adalah 95 per penyebutnya sama, masih 12. Nah, inilah hasilnya 95/12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan penyebutnya masih ajek ya. Jadi cari bilangan 12 yang dikali berapa hasilnya pas 95 atau hampir mendekati. Kita lihat, cek.
12 kali 7 itu 84, hampir mendekati. Coba kita naikkan jadi 8. 12 kali 8 sama dengan 96. Ternyata lebih 1. Tidak boleh ya. Kita ambil 12 kali 7-nya saja. Jadi 7 ini kita tulis ini sebagai bilangan bulat. 12 dikali 7 itu 84 ya. Untuk mencapai 95, 84 itu masih kurang berapa angka? Yaitu 11. 11 ini kita tulis sebagai pembilangnya. Jadi hasilnya ya 7 11/12 dalam bentuk pecahan campuran, sama dengan yang tadi hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.